Yang belum pernah mendapatkan, ini mohon bersabar dulu. Nanti kita update lagi database-nya biar lebih tepat sasaran. Biar tidak pilih kasih, biar yang membutuhkan benar-benar mendapatkan. Gitu nggih ibu-ibu nggih, setuju nggih? Nggih. Gitu nggih ibu-ibu nggih. Gitu nggih ibu-ibu nggih. Riyen Bu. Nggih. Mohon nggih. Nggih. Nggih, nggih Bu. Matur nuwun. Duh, sampai mana tadi ya? Generasi emas untuk menuju Indonesia emas. Itu nggih ibu-ibu nggih. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada tokoh-tokoh yang sudah hadir di sini. Ada Habib Bidin, Mas Ahaye, Bu Kofifa, Gus Miftah, dan semua kiai-kiai, gus-gus, ibunya yang sudah hadir pada hari ini. Bu-ibu, sekali lagi selamat datang di Kota Solo. Nanti bisa mampir ke beberapa tempat yang baru-baru yang ada di Kota Solo. Nanti bisa dibandingkan bedanya Solo sekarang sama Solo yang dahulu. Itu nggih. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi ini bukan buat pertama kalinya. Lagi-lagi mantan Presiden SBY, mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melempar pernyataan yang menyentil mantan Presiden Jokowi. Menyentil mantan Presiden ke-7 Jokowi. Sindiran halus dari Pak SBY itu muncul di acara diskusi The Yudhoyono Institute hari Minggu lalu di Hotel Sahid, Jakarta. Saat menutup acara diskusi dengan tema dinamika dan perkembangan dunia terkini, Pak SBY bilang kalau orang yang pernah memimpin suatu negara atau seorang mantan presiden, dia harus hemat dalam berbicara kepada publik. Ini adalah bagian dari etika. Kata-kata dari Pak SBY tepatnya seperti ini. Sebagai seseorang yang pernah memimpin negeri ini, saya harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara. Saya akan memastikan setiap yang saya sampaikan politically correct. Dan bagi saya, itu dulu saya memimpin kurang apa? Dikritik, dihajar, dihujat. Tapi pemerintahan saya tidak jatuh. Ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup. Saya selesai, alhamdulillah, tepat pada waktunya. Kritik kepada Pak Jokowi mungkin baik untuk stabilitas ya mungkin, tapi saya dulu negara juga tidak jatuh meskipun dikritik habis-habisan. Cuma yang dulu mengkritik saya sekarang banyak diam, mungkin malu mengkritik mungkin, tetapi penguasa tidak boleh sangat arogan dan niatnya untuk pembungkaman terhadap rakyat yang ingin menyampaikan pandangannya. Dikritik 1000 kali, dihujat ribuan kali, saya masih sabar, tapi kalau fitnah mesti saya bawa ke ranah hukum. Kali ini menurut saya adalah yang paling fundamental kalau ini disebut global issue, global agenda. Ini juga yang paling penting bagi dunia today and tomorrow. Terus terang, saya yang pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun dan aktif dalam berbagai percaturan global, hubungan internasional, saat ini cukup prihatin melihat perkembangan dunia yang menurut saya kurang menggembirakan. Tiba-tiba dunia kita
dijejali dengan isu-isu yang mungkin sebagian unprecedented yang terjadi, yang mencemaskan, sementara peperangan masih terjadi di sana sini. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Menarik sekali penyampaian dari cuplikan video sebelumnya dan juga pidato Mas Wapres kita, Gibran Raka Buming Raka, yang memang sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra soal tuntutan pemakzulan dan juga bagaimana wibawa dan bagaimana cara komunikasi ketika berpidato dan lain sebagainya. Tentu semua menjadi pertanyaan-pertanyaan, dan banyak yang mengatakan bahwa Gibran ini tidak layak jadi wakil presiden, belum cocok jadi wapres, sekelas wapres. Ya mungkin ya itu tadi, karena melihat bagaimana gaya-gaya berbicaranya, pidatonya, penyampaiannya, menanggapi isu-isu publik, menanggapi opini publik, ya, berbicara soal hal-hal yang lainnya. Kata banyak orang sih, ya Gibran ini hobinya baca buku, baca komik, lalu kemudian cuma bisa hanya bisa bagi-bagi buku, bagi-bagi susu, skincare kalau nggak salah pernah dibagikan juga ya dulu. Kemarin ya saya dengar di penyampaian Bung Rocky di acara Anyus tuh ya, skincare loh dibagiin. Wah, luar biasa, wapres kita baik banget gitu ya. Ini pencitraan atau gimana ini, kan begitu kurang lebihnya ya. Lalu kemudian ya banyak hal lah pokoknya ya. Belum lagi soal tuntutan dari purnawirawan TNI ya, yang berbagai ratusan jenderal dan pangkat-pangkat yang lainnya ya, itu menuntut agar wakil presiden itu diganti, yaitu Mas Gibran tadi. Ya meskipun nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa, kan seperti itu kurang lebihnya ya. Tapi di sini saya nggak terlalu jauh lah untuk mengulas ke sana, karena saya sudah banyak juga upload di channel ini, di channel yang NES 2045. Saya punya channel ada 2, nanti teman-teman bisa dicek juga ya. Nah di sini saya coba ulas bagaimana penilaian teman-teman dan tanggapan mereka. Saya akan sampaikan di video ini ya. Manusia tidak hilaf dari kesalahan, jadi nggak perlu dijual belikan kalau ingin untung diam aja. Jadi memang saya juga secara sadar mengatakan bahwa ya setiap pemimpin itu nggak ada yang sempurna gitu loh. Pasti punya plus minus ya, plus minus itu pasti ada. Dan kita harus fair bahwa ketika mungkin Anda atau mungkin yang komen-komen di sini, kalau Anda di posisi Gibran, belum tentu Anda juga mampu menjalankannya dengan baik sebagai wakil presiden. Tapi memang menangnya ya kita sadar diri, karena ini bukan main-main. Posisi RI 2 itu bukan main-main. Menakodai 280 juta rakyat Indonesia. Kalau dipimpin oleh Gibran misalnya sebagai wakil presiden RI 2 dengan gaya-gayanya kayak banyak yang mengatakan cengengesan, pelangap-pelongo dan lain sebagainya, ya mau dibawa kemana negeri ini? Masa Pak Prabowo sendiri aja nantinya yang ngurusin lah, fungsi wakilnya jadi apa kan gitu, cuman bagi-bagi doang kan, gak lucu gitu ya. Apalagi hanya jadi pajangan seperti katakan orang-orang, kan gak kesana juga larinya ya. Kemudian yang merendahkan Gibran ya cuma orang-orang kelompok ini saja. Yang lain, mayoritas rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran ya. Saya juga dukung sebetulnya, tapi ya bagaimanapun kita punya penilaian yang berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Tapi saya sih lebih ke netralnya saja. Ketika membahas ini ya kita bahas dengan baik, ketika bahas si A kita bahas dengan baik, kan begitu. Dan ini penyampaian dari teman-teman kita yang saya sampaikan dan saya ulas dan saya perbaiki ketika ada yang salah atau pikiran-pikiran lainnya gitu ya.
Nah kemudian, woi, anak haram konstitusi. Itu Gibran dasar tak ada otak, urat malunya, ya, urat malunya, dasar tukang bohong lagi nih. Gibran tuh wajib dimaju. Bayangkan ada kata wajib dimajukan gitu loh, wajib ya, kata wajib ini artinya ya harus dimakzulkan, jangan sampai tidak, kan gitu kurang lebihnya ya. Tapi ya kalau untuk pemakzulan ini teman-teman tidak segampang itu ya, harus ada bukti-bukti kuat bahwa Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, contohnya seperti itu ya. Nggak bisa asal gonta-ganti, karena bagaimanapun itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, dan itu dipilih secara pemilihan umum yang dilakukan pada 14 Februari lalu 2024 kemarin, kan gitu teman-teman. Jadi ya nggak bisa juga asal comot sana comot sini, majukan ini itu, nggak bisa asal-asalan juga. Nggak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa, karena kita juga banyak pengalaman dalam sejarah. Sedangkan Bung Karno, ya, Soeharto, Pak Habibie yang laporan pertanggungjawabannya ditolak, ya. Kemudian Gus Dur, ya, itu sudah menjadi contoh di Indonesia. Jadi ya bisa-bisa saja sebetulnya itu, apalagi orang-orang yang punya potensi yang sangat besar sekali, tapi karena ada di bawah tekanan politik atau mungkin karena ada hal-hal yang dilakukan ya dirasa masyarakat nggak cocok, ya turun, kan gitu. Apalagi Gibran yang katanya masih diragukan, pengalamannya juga masih pendek, ya masih sedikit lah seperti itu. Ya bisa-bisa saja, kan gitu ya. Kemudian mulai awal jadi wapres sudah tidak layak jadi wapres kok. Yang dukung tidak mikir apa Gibran ini berkualitas apa tidak, pintar atau bodohnya, tanya Bung Dokter. Indonesia emas susah terwujud jika pimpinannya pembohong koruptor. Kapan sih AHY gantikan Gibran? Jangan tunggu lebih maju lagi. Ya, jangan tunggu lebih malu lagi, cepat lebih baik ya. Jadi lebih cepat lebih baik ya. Bosan, muak, makzulkan, segera, salam waras, akal sehat, tik, cok, jancok ya. Dari mana harapannya Indonesia bisa dipimpin oleh kualitas seperti ini? Buat bapak-bapak purnawirawan TNI yang menuntut pemakzulan wapres, semoga berhasil dan sukses. Ya jadi kita nggak tahu tuntutan ini yang diharapkan apakah akan tersampaikan, atau tuntutan ini menjadi tuntutan yang putus di tengah jalan, atau bisa kita bilang tuntutan yang diharapkan untuk tersampaikan tetapi tidak bisa tercapai. Dan juga tadi ada yang mengatakan ya AHY lebih cocok, ya ada juga mengatakan banyak Kang Deddy Mulyadi, tapi tergantung dari presiden kita juga, Presiden Prabowo Subianto. Saya rasa sih tergantung beliau, semua ada di tangan beliau, meskipun di ya apa namanya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat sebetulnya kan. Tapi ya kalau Pak Prabowo setuju, pasti DPR sana pun akan bahas itu langsung, karena bagaimanapun dari parpol ini kan dari di DPR itu kan dari praksi-praksi partai-partai, dan sekarang praksi-praksi dari partai-partai lain itu ya masuk dalam koalisi Indonesia Maju Plus ya, yang memang tegak lurus pada Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo bilang ya saya setuju misalnya seperti itu, ya udah selesai. Gibran bakal mungkin besok akan turun kan gitu ya. Tapi kita nggak tahu sampai kapan ya, karena ya respon Pak Prabowo juga melalui Pak Wiranto, katanya ya biar yang berwenang lah gitu ya, yang melakukan atau yang menangani. Pak Prabowo kayaknya fokus untuk membangun Indonesia lebih baik ke depan. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.